Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Najwa Faira dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Untuk jawaban yang pertama adalah konsep balighul anni walau ayat merupakan perintah yang disebutkan dalam hadis yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Secara harfiah, frase ini dapat diterjemahkan sebagai sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Makna dari konsep ini adalah bahwa seseorang diminta untuk menyampaikan pesan atau ajaran agama Islam kepada orang lain, meskipun hanya dengan satu ayat atau sepotong informasi. Ini menunjukkan pentingnya menyebarkan pengetahuan agama dan membagikannya kepada orang lain. Peran saya dalam mewujudkan konsep ini adalah memberikan penjelasan dan informasi yang dapat membantu orang untuk memahami dan menyampaikan pesan-pesan agama, termasuk informasi tentang Islam dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Saya bisa memberikan penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis, dan konsep-konsep Islam lainnya kepada orang yang membutuhkan, sesuai konsep balighul anni walau ayat. Selanjutnya, nomor 2, yakni rukun Islam adalah 5 prinsip dasar yang merupakan fondasi utama dalam praktik keagamaan umat Islam. Salah satu dari 5 rukun Islam adalah zakat, yang merupakan kewajiban memberikan sebagian dari kekayaan yang dimiliki kepada yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Rasionalisasi zakat sebagai bagian dari rukun Islam didasarkan pada beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Berikut beberapa penjelasan berdasarkan sumber-sumbernya. Yang pertama adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang kali memerintahkan umat Islam untuk memberikan zakat. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 177, Allah berfirman dalam artinya, bukannya beroleh kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ayat ini menekankan pentingnya memberikan zakat sebagai bagian dari ibadah dan kebaktian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hadis. Nabi Muhammad SAW juga memberikan penjelasan dan perintah mengenai zakat. Salah satunya hadis yang terkenal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan haji ke Baitullah. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW secara tegas menyebutkan zakat sebagai salah satu dari 5 pilar Islam yang mendasar. Rasionalisasi zakat sebagai rukun Islam dapat dijelaskan dengan beberapa alasan. Yang pertama, kepentingan sosial. Zakat adalah salah satu cara untuk memastikan distribusi kekayaan yang lebih adil dalam masyarakat. Dengan memberikan zakat, orang-orang kaya membantu orang-orang yang kurang mampu, sehingga membantu mengurangi kesenjangan sosial. Yang kedua, pembersihan harta. Zakat juga berfungsi sebagai pembersihan harta bagi orang yang memberikannya. Dalam Islam, harta yang tidak dikeluarkan zakatnya dianggap tercemar dan tidak suci. Dengan memberikan zakat, seseorang membersihkan harta dan mendapatkan berkah dari Allah. Dan yang ketiga, penguatan solidaritas sosial. Zakat memperkuat solidaritas sosial antara umat Islam. Dengan memberikan zakat, umat Islam menunjukkan kepedulian mereka terhadap sesama dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, rasionalisasi zakat sebagai rukun Islam didasarkan pada ajaran Al-Quran dan hadis, serta mengandung nilai-nilai sosial, spiritual, dan keadilan yang mendasar bagi umat Islam. Selanjutnya yaitu nomor 3. Surat An-Nisa ayat 6 berbicara tentang kewajiban keadilan dalam memberikan warisan kepada anak-anak perempuan. Ayat ini menyatakan bahwa apabila seorang wanita meninggal dan tidak memiliki anak laki-laki tetapi memiliki anak perempuan, maka mereka berhak mendapatkan 1/2 dari harta warisan. Ayat tersebut juga menekankan pentingnya memenuhi hak-hak warisan bagi anak-anak perempuan. Relevansi ayat ini dengan peran saya sebagai seorang dai adalah dalam konteks penyampaian pesan-pesan Islam yang berlandaskan keadilan dan kesetaraan, terutama dalam hak-hak perempuan.
Sebagai dai, peran saya adalah untuk menyebarkan ajaran Islam yang benar dan menyampaikan nilai-nilai Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Dalam konteks ini, ayat tersebut menunjukkan pentingnya mengingatkan masyarakat, terutama mereka yang memiliki kecenderungan untuk mengabaikan hak-hak perempuan, tentang pentingnya memberikan hak-hak yang adil kepada anak-anak perempuan dalam hal warisan. Sebagai dai, saya memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi umat tentang nilai-nilai keadilan dalam Islam, termasuk dalam hal pembagian warisan. Selain itu, ayat ini juga menyoroti pentingnya penghormatan terhadap perempuan dalam masyarakat Islam, yang sejalan dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Islam. Sebagai dai, saya harus memperjuangkan kesetaraan gender dalam masyarakat dan mengingatkan bahwa Islam mendorong perlakuan adil terhadap sesama individu, tanpa memandang jenis kelamin. Dengan demikian, sebagai dai, saya dapat menggunakan ayat ini sebagai landasan untuk mengajak umat Islam memahami dan mengaplikasikan prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal pembagian warisan. Selanjutnya, soal nomor 4. Di Indonesia, seperti di banyak negara dengan populasi muslim yang besar, terdapat beragam aliran keagamaan dalam Islam yang berkembang. Beberapa di antaranya memiliki akar sejarah yang panjang dan berasal dari masa lalu, seperti yang telah ada sejak abad 14 lalu. Meskipun tidak semua aliran memiliki kelangsungan yang sama atau jumlah pengikut yang signifikan, beberapa di antaranya masih mempengaruhi pemikiran dan praktik keagamaan di Indonesia. Beberapa aliran tersebut antara lain, yaitu yang pertama, Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah sebuah aliran teologis yang muncul pada awal periode Islam. Mereka menekankan akal dan rasionalitas dalam memahami ajaran agama. Yang kedua adalah Ahmadiyah. Ahmadiyah adalah gerakan Islam yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad di India pada akhir abad ke-19. Mereka menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi yang dijanjikan dan Nabi terakhir. Di Indonesia, Ahmadiyah dikenal dengan Jamaah Ahmadiyah Indonesia atau JAI. Mereka sering menghadapi tantangan dari beberapa kelompok yang menganggap mereka menyimpang dari ajaran Islam tradisional. Yang keempat adalah Syiah. Syiah adalah salah satu dari dua madhab besar dalam Islam yang menganggap bahwa Imam Ali dan keturunannya memiliki hak eksklusif atas kepemimpinan umat Islam. Di Indonesia terdapat komunitas Syiah yang signifikan, terutama di daerah-daerah seperti Aceh, Jakarta, dan Madura. Dan yang kelima adalah Sufisme. Sufisme merupakan dimensi mistis Islam yang menekankan pengalaman langsung dengan Tuhan dan pencarian spiritualitas. Meskipun bukan aliran yang terpisah, pemikiran-pemikiran Sufisme memengaruhi berbagai tradisi keagamaan di Indonesia, terutama dalam bentuk tarekat atau aliran-aliran mistis tertentu. Nah, kemiripan antara aliran-aliran ini dari masa lalu dengan situasi saat ini adalah mereka semua merupakan variasi dari Islam yang berusaha untuk menginterpretasikan ajaran agama sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan intelektual mereka. Mereka juga sering menghadapi tantangan dan kontroversi dari aliran-aliran lain yang menganggap mereka menyimpang dari ajaran Islam yang ortodoks. Di masa lalu dan kini, banyak aliran ini berjuang untuk mempertahankan identitas mereka, menghadapi persekusi dan mencari pengakuan atas pandangan mereka tentang Islam. Meskipun mungkin terdapat perbedaan yang signifikan dalam pandangan teologis dan praktek keagamaan antara aliran-aliran ini, mereka semua merupakan bagian dari keragaman yang kaya dalam tradisi Islam di Indonesia. Selanjutnya yakni nomor 5. Ayat tersebut mengandung pesan tentang kesulitan yang akan dihadapi oleh orang-orang yang berusaha menegakkan kebaikan dan kebenaran di akhir zaman. Berikut adalah 3 contoh kegiatan yang berkaitan dengan ayat tersebut. Yang pertama, membela hak asasi manusia. Orang-orang yang berjuang untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan seringkali menghadapi tantangan dan kesulitan besar, terutama di masa-masa sulit atau di negara-negara di mana hak asasi manusia tidak dihormati sepenuhnya. Mereka dapat mengalami persekusi, ancaman, atau bahkan hilangnya hak asasi mereka.
Namun, mereka tetap teguh dalam prinsip-prinsip kebaikan dan kebenaran yang mereka yakini, meskipun resikonya seperti memegang bara api di kedua tangannya. Yang kedua, menghadapi kekerasan dan penindasan. Di beberapa bagian dunia, terutama di tempat-tempat yang dilanda konflik atau penindasan politik, ada individu atau kelompok yang berani melawan kekerasan dan penindasan. Mereka tetap bertahan dan menegakkan kebaikan dan kebenaran. Yang ketiga, mengamalkan nilai-nilai agama dengan konsisten. Di tengah-tengah masyarakat yang semakin sekuler dan materialistik, ada orang-orang yang berkomitmen untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai agama dan moralitas yang mereka yakini. Mereka mungkin menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar yang mendorong gaya hidup yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Namun, mereka tetap kukuh dengan prinsip-prinsip kebaikan dan kebenaran, meskipun hal itu menyulitkan dan menuntut pengorbanan. Dalam setiap contoh di atas, orang-orang tersebut menghadapi tantangan dan kesulitan yang besar dalam menegakkan kebaikan dan kebenaran. Tetapi mereka tetap teguh dalam keyakinan dan prinsip mereka. Analoginya seperti memegang bara api di kedua tangannya, mencerminkan betapa sulitnya tugas mereka, namun mereka tetap berjuang tanpa ragu-ragu. Tata cara sholat jenazah, yaitu yang pertama niat. Usolli ala hadal maiti arba'ata takbiro fardu kifayati lillahi ta'ala. Setelah itu takbir yang pertama Allahu Akbar. Habis itu takbir yang kedua Allahu Akbar membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya takbir yang ketiga Allahu Akbar dengan membaca shalawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Dan takbir yang keempat Allahu Akbar membaca doa untuk mayit, yaitu Allahumma firli warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftihna ba'dahu waghfir lana walahu. Dan yang keempat dan selanjutnya yaitu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Ada alif lam qamariyah dan qalqalah sugro. Ayat yang kedua walayalin. Ada mat tabi'i dan idhar halki. Ayat yang ketiga wasyaf'i wal wars, ada alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Walaili idza yas, ada mat tabi'i. Ayat yang kelima hal fi dzalika qasamul lidhi, ada mat tabi'i dan qalqalah sugro. Ayat yang keenam alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, ada idhar syafawi dan qalqalah kubra. Ayat yang ketujuh Irama dzatil imad, ada mat tabi'i. Ayat yang kedelapan allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, ada mat tabi'i, idhar syafawi, qalqalah sugra, qalqalah kubra. Ayat yang kesembilan wa thamud alladzina jabus sakhra bil wad, ada mat tabi'i dan qalqalah kubra. Ayat yang ke-10 Fir'auna dil autad, ada qalqalah kubra. Ayat yang ke-11 alladzina baghaw fil bilad, ada mat tabi'i dan qalqalah kubra. Ayat yang ke-13 fasabba alaihim rabbuka sawta adzab, ada idhar syafawi dan qalqalah kubra. Ayat yang ke-14 inna rabbaka labil mirsad, ada qalqalah kubra. Ayat yang ke-15 fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada ikhfa hakiki mat tabi'i dan qalqalah subra. Ayat yang ke-16
وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربه أهانن. Ada mad jaiz munfasil dan qalqalah sugra. Ayat yang ke-17, kalla balla tukrimunal yatim, ada mad tabi'i. Ayat ke-18, wala tahaduna ala ta'amil miskin, ada mad tabi'i juga. Ayat yang ke-19, wa ta'kuluna turatha aklan lamma, ada mad tabi'i. Ayat yang ke-20, wa tuhibbunal mala hubban jamma, ada mad tabi'i dan ikhfa. Ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-21, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, ada mad jaiz. Ayat yang ke-22, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, ada mad jaiz dan ikhfa. Ke-23, waji'a yawma idin bi jahannama yawma idin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra, ada iklab, idgham dan ikhfa. Ayat 24, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, ada mad tabi'i. Fayawma idil la yu'adzibu 'adzabahu ahad, ada idgham bila gunna dan mad tabi'i. Ayat ke-26, wala yusiku wasaqahu ahad, ada mad tabi'i dan qalqalah kubra. Ayat yang ke-27, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ada mad jaiz. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, mad tabi'i dan idgham bi gunnah. Ayat ke-29, fadkhuli fi ibadi, ada qalqalah sugra dan mad tabi'i. Wadkhuli jannati, ada qalqalah sugra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna, inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadibatin khati'ah, falyad'u nadiyah, sanad'u az-zabaniyata kalla la tudhi'hu wasjud waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yadhu'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhalan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tata cara tayamum, yaitu yang pertama niat. Dengan niat nawaitu tayamumali istibahadatis sholati fardholillahi ta'ala. Setelah itu mengambil debu di permukaan dinding
dengan debu yang tidak basah atau kering. Diambil, setelah itu diinikan, terus diusapkan dari dahi ke dagu, dilakukan sebanyak 2 kali. Setelah itu mengambil debu yang baru, terus diusapkan ke kedua tangan. Caranya itu ini, separuh tangan yang pertama itu yang bagian ujung, dan yang dalamnya itu yang bagian dalam, dan dilakukan sama 2 kali juga, dan bisa langsung sholat. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.